Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Silakan anak-anak bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berikanlah aku karunia agar dapat memahami, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Melanjutkan materi kemarin, materi kita saat ini ialah kerja keras dan tanggung jawab. Kedua perilaku ini termasuk akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji. Dalam pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab, pengertian kerja keras, contoh perilaku kerja keras, cara membiasaan perilaku kerja keras, hikmah perilaku kerja keras, pengertian tanggung jawab, dan yang terakhir, jenis-jenis tanggung jawab. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, yuk kita cerna sebuah hikmah belajar dari semut. Ada pepatah mengatakan, di mana ada gula, pasti di situ ada semut. Kayaknya kurang tepat kan? Karena semut tetap hadir di mana-mana dengan aktif, meski ada gula atau tidak. Semut walaupun kecil, tapi banyak hal positif yang dapat dipelajari lewat perilaku semut dan kebiasaan semut. Karena itu di dalam Al-Quran ada surah bernama Semut. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari perjalanan hidup semut, antara lain 1. Semut tidak pernah putus asa. Coba kita tutup jalan yang akan dilalui semut. Semut tidak akan putus asa, apalagi berhenti, tapi terus berjalan mencari rute yang lain. Yang kedua, semut pekerja keras. Pernahkah kalian melihat semut tidur-tiduran atau bersantai? Tidak kan? Karena semut selalu rajin, aktif bekerja mengangkut makanan tanpa bosan. Yang ketiga, semut itu kuat. Semut sanggup mengangkat beban yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Semut tak mengeluh dan bersungguh-sungguh. Dan juga tak pantang semangat apalagi menyerah. Yang keempat, semut berjiwa sosial. Semut selalu tolong-menolong untuk mengangkat makanan yang terlalu berat. Semut cepat melihat peluang. Semut cepat hadir ketika ia mengetahui peluang untuk mendapatkan makanan. Semut tidak akan menyia-nyiakan peluang, sebab semut tahu peluang itu hanya datang sekali saja. Selanjutnya yaitu kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Islam adalah agama yang mewajibkan kepada pemeluknya untuk berkarya. Said Saqib dalam bukunya Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam, terjemahan Muhammad Abday Ratwami mengatakan, Islam adalah agama gerak dan membanting tulang dalam segala bidang kehidupan dan penghidupan manusia, sehingga dengan demikian dapat menunjukkan cara pembimbingan yang baik dan terpuji. Selanjutnya yaitu pengertian bekerja keras. Bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh dan gigih untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan.
Tidak lupa juga bekerja disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, terdapat beberapa dalil naqli yang menjadi dasar hukum, perintah atau anjuran bekerja keras baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis. Di antaranya Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Artinya, dan katakanlah Muhammad, bekerjalah niscaya Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman melihat amalmu. Nah, secara redaksional ada kata i'malu. Dalam bahasa Arab ini fi'il amar. Kata kerja perintah i'malu, bekerja keraslah. Secara langsung ayat ini memerintahkan kita orang beriman untuk senantiasa bekerja keras. Kemudian di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 100. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah dilaksanakan sholat Jum'ah, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di ayat ini memerintahkan juga kepada kita fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi ini untuk bekerja, mencari nafkah dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian tuntunan Islam dalam bekerja. Yang pertama, bekerja secara halal. Yang kedua, bekerja agar tidak menjadi beban orang lain. Yang ketiga, bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau mencari nafkah. Dan yang terakhir, bekerja untuk meringankan beban orang lain. Kemudian, contoh perilaku kerja keras. Perhatikan ilustrasi berikut. Khadijah sedang mengikuti pembelajaran PAI dan budi pekerti yang diampu oleh Bapak Muammar. Ia belum memahami materi yang dijelaskan oleh Pak Muammar. Ia ingin bertanya, tetapi bel tanda pergantian jam telah berdering. Pak Muammar segera menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Menurut kamu, bagaimana perilaku kerja keras yang dapat dilakukan Khadijah berdasarkan ilustrasi di atas? Coba, perilaku kerja keras yang ditunjukkan Khadijah adalah antara lain, ia bisa bertanya kepada teman-temannya yang lebih paham dengan materi tersebut, atau bisa juga bertanya langsung kepada Pak Muammar kapan saja di luar jam pelajaran PAI. Kemudian, contoh lain perilaku kerja keras. Yang pertama, mengamalkan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran atau menuntut ilmu. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang keempat, aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk menambah keterampilan. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di lingkungan masyarakat. Anak-anak, ini hanya beberapa contoh saja ya, masih banyak contoh-contoh yang lain. Selanjutnya, cara membiasakan perilaku kerja keras. Yang pertama, bekerja dengan niat untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Poin inti utamanya itu. 2. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama.
perlu diperhatikan jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang haram. Yang ketiga, bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan semua aktivitas dengan disiplin dan bersungguh-sungguh. Yang keempat, tidak menyerah apalagi apabila menemui kesulitan. Kalau mudah menyerah, berarti bukan tipe orang yang bekerja keras. Yang kelima, berdoa dan tawakal kepada Allah setelah bekerja keras. Sebagai orang beriman ini penting. Setelah kita bekerja, kita ikuti dengan doa dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bersyukur apabila berhasil, bersabar apabila tidak berhasil. Kita harus menerima terhadap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika berhasil, kewajiban kita untuk bersyukur. Jika tidak sesuai harapan, kita berkewajiban untuk bersabar. Anak-anak yang hebat, seseorang yang suka bekerja keras tentu akan merasakan dampaknya, atau dengan kata lain, hikmah yang diperoleh sebagai orang yang bekerja keras antara lain: 1. Mengembangkan bakat, minat, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Membentuk perilaku yang disiplin dan bertanggung jawab. 3. Mengangkat harkat diri sebagai makhluk individu dan sosial. 4. Mendorong hidup mandiri dan tidak menjadi beban orang lain. 5. Meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup. Yang terakhir, memperoleh kemudahan dalam mencapai tujuan. Itulah anak-anak hikmah perilaku kerja keras. Selanjutnya yaitu pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab yaitu kewajiban untuk menanggung segala sesuatu akibat dari apa yang telah ia kerjakan atau lakukan. Pengertian kedua, berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab dalam agama Islam disebut dengan mas'uliyah. Setiap manusia harus bertanya kepada dirinya sendiri apa yang mendorongnya dalam berperilaku. Apakah didasari oleh akal sehat dan ketakwaan atau karena didorong oleh ambisi hawa nafsu semata. Tanggung jawab dalam agama Islam itu dalil naklinya itu pertama Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti di sini ada pesan untuk senantiasa kita bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga kita. Yang kedua, Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Kullu nafsim bima kasabat rohinah. Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Jelas sekali bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya yaitu jenis tanggung jawab. Jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita bertanggung jawab terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bertanggung jawab dengan kita berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Misalnya, kita menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, bertanggung jawab terhadap keluarga. Sebagai suami, bagaimana kita mencari nafkah, dan sebagai istri, bagaimana menjaga dan mengelola rumah tangga. Yang keempat,
tanggung jawab terhadap masyarakat. Misalnya, kalau ada sebagian dari masyarakat yang sedang membutuhkan, maka kita bisa membantunya. Itu merupakan sebagian dari bentuk tanggung jawab kita. Yang kelima, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Misalnya, bagaimana kita memperhatikan bangsa kita dari penindasan, bagaimana kita memperjuangkan mengisi kemerdekaan negara kita. Demikian ya anak-anak paparan singkat dari materi kerja keras dan tanggung jawab. Semoga materi kali ini bermanfaat ya. Saya akhiri, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.